Hai semua, saya Wirania Swasti. Kali ini saya akan membahas berbagai citation style yang ada. Oke, pada video-video sebelumnya saya menggunakan APA ya atau American Psychological Association, dan ini adalah versi yang terbarunya ya, versi yang ketujuh ya. Di sini kita bisa melihat bahwa APA style ini menggunakan untuk citation in-text citation ini menggunakan koma ya. Jadi antara penulis dan tahun dipisahkan dengan koma. Selanjutnya kita bisa melihat bahwa bila mana ada dua penulis ya menggunakan simbol dan bila mana ada tiga penulis ya, dua penulis atau lebih itu menggunakan et al titik koma tahun. Kemudian pada daftar pustaka, kayak di sini adalah nama penulis, kemudian ada tahunnya dalam kurung, ya. Kemudian judulnya diketik miring, ya. Biasanya kemudian untuk jurnal, misalnya ini adalah nama orang, biasanya nama akhir dulu, kemudian diikuti oleh inisial, ya. Kemudian tahunnya dalam kurung, dan di sini adalah judul artikel. Judul artikelnya tidak miring. Yang miring adalah judul jurnalnya. Kemudian diikuti dengan volume dan isu. Ya, isunya dalam kurung. Kemudian halaman dan ada DOI, Digital Object Identifier. Demikian pula untuk buku, ya. Misalnya di sini ada nama belakang, kemudian inisial nama depan, titik, koma, dan di sini berupa simbol. Kemudian nama belakang lagi, koma, inisial, titik, tahunnya ada tanda kurung. Kalau buku, judul buku diketik miring. Kemudian hanya mencantumkan penerbit. Ya, oke. Selanjutnya, misalnya kita menggunakan Taylor and Francis, Harvard, ya. Oke, di mana bedanya? Oke, kita lihat ya. Di sini nama penulis tidak dipisahkan dengan koma, ya. Jadi tidak ada koma antara nama penulis dengan tahun. Kemudian, oke, yang berbeda lagi di sini ketika ada dua penulis, ini menggunakan tidak menggunakan simbol, ya, namun ditulis and. Ya, kemudian juga ya ini juga sama bila mana ada dua penulis, ya, ada huruf and-nya, IND. Namun bila mana lebih dari dua menggunakan et al. Titik, ya. Namun tidak ada koma, ya. Tidak ada koma antara nama penulis dan tahun. Ini menggunakan Harvard. Kemudian kita bisa melihat di daftar pustakanya kurang lebih sama, ya. Di sini ada nama pengarang, koma, tahun tanpa tanda kurung. Kemudian judulnya biasa diketik miring. Demikian pula misalnya untuk judul dari jurnal, ya. Misalnya dari jurnal di sini ada nama belakang diikuti inisial, titik, kemudian and, ya, bukan berupa simbol. Kemudian tahun juga tanpa tanda kurung. Judul artikel tidak miring, tapi judul jurnal yang miring, ya. Atau ini book chapter. Ya, demikian juga pula. Oke, ini untuk buku, ya. Untuk buku juga sama, ya. Ini menggunakan and, kemudian tahun tidak tanda kurung. Yang berbeda dengan APA di Harvard ini menggunakan kota, ya, kota penerbit, titik 2 baru penerbit. Oke, selanjutnya kita bisa menggunakan Turabian style. Oke, bagaimana, apa bedanya? Kita lihat, oke, mungkin tidak banyak berbeda. Nah, yang berbeda di sini adalah, oke, bila mana menggunakan lebih dari dua pengarang, tidak menggunakan et al, ya. Namun semua pengarang, nama pengarang inisial, bukan inisial, ya, nama marga pengarangnya disebutkan semua. Oke, dan kemudian di sini di daftar pustaka, oke, di sini ada misalnya pengarang
autornya sama ya dengan atas, biasanya tidak ditulis lagi, namun dengan garis seperti ini. Garis ini menandakan bahwa autornya sama dengan yang di atas. Ya. Kemudian juga kita bisa melihat, oke, di sini dituliskannya kalau tadi APA itu menggunakan 10 tanda kurung 2. Nah, kalau di sini 10, nomor 2. Ya, jadi nomor 2-nya disebutkan. Ya. Kemudian juga sama ya, menggunakan, oke, jadi untuk Turabian style ini tidak menggunakan inisial ya, tapi dituliskan semua namanya. Misalnya ini ya, Wahyudi, Nanang. Jadi tidak menggunakan inisial N ya, tapi dituliskan semuanya. Kemudian yang kedua, yang berbedanya adalah ketika misalnya ada pengarang kedua tidak menggunakan nama marga kemudian nama depan, tapi ditulis seperti biasa, ya. Seperti ini. Kalau pada Harvard ya Satriono, S, namun di sini Sony Satriono. Ya, ini juga demikian ya. Inyoman Dharma Putra ya. Jadi dituliskan lengkap dan penulisannya pun tidak dibalik ya, tidak menggunakan nama belakang dulu baru nama depan ya, namun normal seperti biasa ya. Oke, ini menggunakan Turabian style. Mungkin ada yang sedikit berbeda bila mana kita menggunakan IEEE ya. Kita bisa melihat di sini IEEE menggunakan numbering ya. Jadi di sini ada penulisan ya 1 2 5 6 9 ya. Oke, di sini daftar pusakanya ada 9 ya. Oke, jadi diketik berurutan ya sesuai dengan kemunculannya di artikel. Berbeda ketika menggunakan Harvard atau APA, daftar pustaka ini disusun berdasarkan abjad ya, alfabetis ya. Namun IEEE ini menggunakan nomor. Jadi nomor urutannya berdasarkan nomor kemunculannya, gitu ya. Kemudian selanjutnya mungkin makanya ini adalah salah satu benefit kita ya bila menggunakan Mendeley ya. Jadi kita dengan mudah membantu kita untuk menyusun daftar pustaka. Ya mungkin ini hanya 9 ya. Jadi 9 mungkin kita masih bisa tidak kesulitan lah untuk menuliskannya secara manual. Namun bila mana kita mempunyai daftar pustakanya yang cukup banyak ya, misal 40 atau bahkan mungkin 100 itu dan harus menggunakan IEEE, ini dengan Mendeley ini akan memudahkan kita. Misalnya sebagai contoh di antara kutipan 3 dan 4 ini saya ingin misalnya menambahkan satu lagi daftar pustaka. Oke ya, misalnya di sini saya akan insert citation. Oke, misalnya ini akan saya masukkan. Oke. Nah, Mendeley secara otomatis akan mengenerate kembali ya penomorannya ya, diupdate 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya hingga di sini 10. Dan juga daftar pustakanya. Juga sama hingga 10. Nah, itu adalah salah satu manfaat lah bila mana kita menggunakan Mendeley. Bila tidak menggunakan Mendeley, otomatis kita akan manual ya, akan mengeditnya ini nomor 4 diganti jadi nomor 5, nomor 6, nomor 5 jadi nomor 6 jadi nomor 7, dan seterusnya. Oke, demikianlah uraian mengenai beberapa style sitasi yang umum digunakan pada berbagai jurnal. Oke, demikianlah. Terima kasih telah menyimak. Sampai jumpa.